Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami mau terus belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar, kita sudah masuk pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan mulai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudaraku, Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-8 ini ini meneruskan apa yang kita pelajari minggu lalu, bahwa Stefanus menjadi mati martir yang pertama, menjadi benih yang mati, saudara, sehingga Injil bisa tersebar ke seluruh dunia. Saulus juga baru muncul, saudara, di kisah mati martirnya Stefanus. Di sini kita melihat bahwa Saulus memang memiliki pengaruh yang cukup kuat pada saat itu di kalangan penganiaya orang Kristen. Kematian Stefanus ini memulai sebuah babak baru untuk dunia kekristenan pada saat itu. Kalau sebelumnya mereka masih bisa nyaman beribadah, masih bisa berkumpul di serambi bait Allah, sekarang mereka betul-betul dalam posisi yang teraniaya. Kematian Stefanus tidak membuat mereka, maksudnya orang-orang dari Mahkamah Agama, merasa puas dan berhenti menganiaya. Justru nanti ke depannya kita melihat mereka akan menjadi lebih buas. Memang orang yang suka membunuh itu, kalau dalam kitab suci, seringkali menjadi haus darah, saudara, sebab mereka sudah mengecap darah mereka dan haus ingin meminta darah lagi. Menariknya, saudaraku, di tengah badai aniaya ini justru ada sebuah kebaikan yang terjadi. Kalau saya melihat di ayat yang 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Jadi penganiayaan yang hebat ini dimulai dari kematian Stefanus. Betul, badai terjadi. Tapi di sini yang menarik, saudara, mereka semua tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Ini Kisah Rasul 8 ayat 1. Kata-kata Yudea dan Samaria, tersebar ke Yudea dan Samaria, ini seakan-akan sedang menggenapi apa yang Tuhan katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Oh ya, mereka sudah berhasil jadi saksi di Yerusalem. Mereka sudah dikenal lah oleh semua orang yang ada di kota Yerusalem, saudara. Tetapi rupanya ada sebuah kenyamanan mungkin, Mungkin mereka juga lupa, saudara, akan perintah Tuhan untuk menyebar ke Yudea dan Samaria. Sehingga ketika penganiayaan terjadi, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tersebar, mereka harus keluar ke Yerusalem. Dan tentu yang paling dekat dengan Yerusalem adalah Yudea dan Samaria dulu, baru bisa sampai ke ujung bumi. Nah, ini aplikasi bagi kita hari ini, saudara, Ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan. Gereja Tuhan, kalau hanya nyaman di dalam, tidak mau berpikir keluar, berpikir misi, berpikir apa yang bisa kita lakukan di luar tembok gereja, maka lihat, pasti akan seringkali terjadi lama-lama ribut urusan dalam, urusan administrasi lah, pokoknya urusan dalam. Kenapa? Supaya dipaksa Tuhan nyebar keluar, saudara, Lebih baik berpikir keluar sebelum dipaksa keluar. Segala sesuatu yang dipaksa itu tidak enak, saudara, Jadi yuk gereja Tuhan, kita jangan lupa untuk berpikir keluar, berpikir misi juga.
Ayat yang kedua, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Di sini kita bisa lihat bahwa Stefanus sangat dikasihi, saudaraku ya, oleh jemaat mula-mula. Ia diratapi karena memang jemaat pada saat itu mengalami satu kehilangan yang sangat besar. Orang-orang saleh memberikan penghormatan terakhirnya kepada Stefanus ya. Hal ini menunjukkan ya, ketika di sini dikatakan orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, itu menunjukkan bukan hanya penghormatan terakhir, saudara, bahwa mereka menunjukkan mereka tidak malu terhadap perkara Stefanus yang mati sebagai martir. Sekalipun Stefanus matinya dengan sangat mengenaskan, ditimpuki dengan batu, tetapi orang-orang saleh tidak malu akan hal itu ya. Justru mereka sangat menghormati Stefanus sebagai hamba Tuhan Yesus yang setia, yang mati martir pertama bagi Injil. Ya, mereka sangat ingin menghormati orang yang dihormati oleh Allah. Stefanus adalah orang yang dihormati oleh Allah. Itu sebabnya orang-orang saleh, jemaat mula-mula juga ingin menghormati Stefanus. Ya, untuk memberikan kesaksian tentang kepercayaan mereka akan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Ya, nah jadi ketika mereka melihat Stefanus mati martir ya, justru mereka tidak menjadi lesu. Justru itu membangkitkan kepercayaan mereka. Dan sudah pasti kehidupan yang akan datang itu pasti ada. Kebangkitan orang mati itu pasti ada. Jadi mereka tidak gentar melihat Stefanus mati dibunuh, karena mereka tahu yang dibunuh ini hanya fisik sementaranya. Dan satu hari kelak Stefanus pasti bangkit lagi sesuai janji Tuhan dan mendapatkan tubuh yang baru. Itulah saudara, kita harus selalu mengingat, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Tubuh kita ini kontrak sementara, saudara, ya. Tetapi kita harus takutnya itu hanya sama Tuhan saja, yang dapat membinasakan baik jiwa maupun roh kita. Jangan takut terhadap orang yang hanya bisa membunuh tubuh kita. Dan yang paling banyak yang manusia bisa lakukan terhadap kita adalah membunuh tubuh. Tidak bisa lebih dari itu. Dan Alkitab berkata jangan takut, justru ya, kematian Stefanus ini tidak membuat jemaat mula-mula ini menjadi ciut, tapi justru mereka semakin mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Ayat yang ketiga sekarang. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Saulus seorang Farisi muda, seorang yang sangat giat, gigih. Gigihnya apa? Gigihnya menganiaya jemaat Tuhan. Ya. Bahkan Saulus adalah orang yang memiliki otoritas pada saat itu dan ikut ya, otoritas untuk ikut, untuk menyetujui tentang penganiayaan terhadap jemaat Tuhan. Itu nanti saudara bisa lihat di Kisah Rasul 26 ayat 10 ya. Kita juga ingat bahwa para pelempar batu yang pertama kepada Stefanus, ini pertemuan minggu lalu, mereka meletakkan jubahnya di depan Paulus atau Saulus pada saat itu yang dikenal. Jadi Saulus itu memang adalah seorang yang sangat berpengaruh sekali pada saat itu. Apa yang dilakukan Saulus ini sangat keji, saudara. Siang malam dia mendobrak pintu rumah orang dan menyeret ke dalam penjara, kecuali kalau mereka ingin menyangkal Yesus. Namun saudaraku, satu hal yang perlu dicatat, selalu saya ingatkan ini ya, sebab seringkali ada kesan bahwa kita melihat Saulus sebagai orang jahat layaknya pembunuh atau preman pasar, saudara. Betul, Saulus pembunuh orang percaya, tetapi saudara harus catat bahwa Saulus ini bukan karena preman pasar, saudara, bukan ya. Dia juga bukan pembunuh bayaran. Ia memang haus darah, tapi untuk membela pahamnya yang salah. Ya. Saulus sedang salah paham dengan Yesus, dan paham dia salah terhadap Taurat dan agama Yahudi. Itulah sebabnya dia lakukan berbagai macam kekejian. Tapi sekali lagi, Saulus bukan pembunuh bayaran, Saulus bukan berandalan, ya, yang membunuh orang karena malak, karena ingin merampok dan lain sebagainya. Itu bukan Saulus.
Ya, tetapi banyak orang memang yang berpikir Saulus seperti itu. Tapi Saulus tidak seperti itu. Ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, jadi saudara bisa lihat kekristenan itu berkembang pesat dalam penganiayaan. Ya, semakin terhimpit, kekristenan akan semakin merambat. Mereka berpikir bahwa menghabisi dan menganiaya orang Kristen adalah jalan untuk mengakhiri ajaran Yesus. Itu yang mereka pikirkan. Kalau mereka menganiaya orang Kristen, itu adalah ajaran Yesus akan habis. Tapi mereka salah, saudara ya. Ternyata justru ya, apa yang dilakukan, penganiayaan itu justru membuat kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria untuk membangun di mana sudah pernah ada dasar di sana. Ya, justru ketika mereka menyebar ke Yudea dan Samaria dan Filipus ya, khususnya pergi, Filipus itu meletakkan atau mengajarkan sebuah dasar yang sebenarnya sudah diletakkan oleh Yesus sendiri. Karena kita ingat ya bahwa Yesus itu sudah pernah melayani di sana, Yesus sendiri pernah mengajar di sana. Ya. Mereka mungkin menyangka ajaran Yesus sudah hilang dan terlupakan, tapi ternyata tidak. Kan Yesus pernah ada di Yudea, Yesus pernah ada di Samaria, saudara ya. Pasti mereka sudah berpikir, Yesus udah mati, ajarannya juga pasti udah nggak ada lah, ya. Itu cuman guru moral yang baik, yang hanya seketika itu saja. Ajarannya heboh, sekarang orangnya udah mati juga, ya udah sudah nggak ada lagi. Tetapi dugaan mereka salah. Ajaran Yesus tetap hidup sampai selama-lamanya, saudaraku ya. Memang kekristenan itu dimulai dari kisah kebangkitan dan saksi mata orang yang melihat Yesus bangkit. Itulah awal mula kekristenan. Kekristenan bisa ada sampai hari ini ya, karena memang ya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus mati dan bangkit dan disaksikan, dan kesaksian itu yang diceritakan sampai dengan hari ini, bahwa maut telah dikalahkan, hidup yang kekal telah disediakan bagi dia yang percaya kepadanya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, mereka tersebar menjelajah seluruh negeri, beritakan Injil, di mana Yesus dulu sudah pernah ke sana juga. Nah, ayat yang kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara, Filipus adalah seorang diaken yang terpilih bersama dengan Stefanus. Tetapi rupanya kalau saudara melihat, Filipus itu juga punya karunia menginjil dan berkhotbah. Ada kemungkinan besar ya bahwa ada dua diaken yang dipilih untuk menggantikan Stefanus dan Filipus. Kita ingat kenapa diaken itu dipilih. Diaken dipilih untuk melayani meja supaya para rasul boleh berkonsentrasi untuk memberitakan Injil. Nah, itu kan idenya kenapa diaken dipilih. Nah, sekarang satu diaken sudah mati martir, satu diaken lagi Filipus, rupanya dia punya karunia berkhotbah. Dia menginjil, dia juga pergi meninggalkan jemaat dalam arti sebagai utusan misi, saudara ya, menginjil ke kota-kota. Jadi kemungkinan besar ada dua diaken yang dipilih untuk menggantikan Stefanus dan Filipus. Orang-orang Yahudi memang tidak mau berurusan dengan orang-orang Samaria, tetapi kita lihat di sini Injil mematahkan permusuhan tersebut. Injil memang tidak memandang suku, ras, dan golongan. Maka saya harus ingatkan, orang Kristen tidak boleh rasis. Ya, orang Kristen tidak boleh rasis. Sebab Injil itu memang diberitakan, Injil itu lintas budaya, saudara ya. Injil itu berlaku untuk seluruh manusia di bumi ini. Siapapun yang mau percaya kepada Injil, ia akan diselamatkan. Yang diberitakan Filipus itu jelas adalah Mesias atau Kristus. Ya. Yang diberitakan Filipus itu jelas, Mesias. Mereka memutuskan untuk tidak memberitakan apa-apa selain Kristus. Ia menyatakan Kristus kepada mereka. Orang Samaria itu kan juga menantikan Mesias, sama halnya seperti orang-orang Israel lainnya. Ya,
orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi memang orang Yahudi sendiri menganggap Samaria itu kafir. Tetapi Samaria pun menantikan Mesias. Dan di sini Filipus menjelaskan, memberitahu bahwa Mesias sejatinya sudah datang, yaitu Yesus yang pernah mengunjungi orang-orang Samaria juga. Di sini kita lihat Filipus menyatakan Kristus, tidak memberitakan apa-apa selain Kristus ya. Makanya dalam penginjilan, dalam menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan Yesus, fokus kita itu Yesus, bukan diri kita sendiri. Oke, ayat 6-8 sekarang ya. Ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bukti dari apa yang diberitakan Filipus adalah mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Filipus. Saudaraku, seringkali mujizat itu menjadi pintu gerbang untuk masuknya Injil. Mujizat, semeion atau tanda, saudara ya, itu memang selalu mengarahkan pada tujuan. Tujuannya adalah Injil, karena Injil belum ada pada saat itu. Injil ingin penetrasi masuk, kuasa-kuasa Allah, mujizat-mujizat didemonstrasikan. Memang itu cara paling efektif, saudara, supaya Injil bisa masuk. Tetapi ingat, mujizat tanda harus selalu mengarahkan pada tujuan. Di tempat di mana Injil sudah masuk, fokus kita bukan lagi mujizat, bukan lagi tanda. Fokus kita adalah pendewasaan umat Tuhan ya. Sekali lagi, untuk daerah yang belum ada Injil, memang tanda-tanda, semeion, kuasa itu didemonstrasikan supaya Injil bisa penetrasi masuk. Tetapi ketika Injil sudah masuk, maka fokus utamanya adalah bertekun pada pengajaran para rasul, bertekun pada ajaran jalan Tuhan. Nah, di sini kita lihat Filipus diutus untuk menghancurkan kuasa kerajaan kegelapan. Ajaran Filipus diterima di Samaria dengan bulat hati, tanpa curiga. Rasa sukacita besar mengalir pada kota itu. Nah, saya akan akhiri pembahasan ini dengan ayat 9-13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat di kota itu, di Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub dengan Filipus ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, rupanya di kota kota Samaria itu ya, tempat di mana Filipus pergi, saudara, itu ada satu orang yang sangat terkenal. Dikatakan dia terbiasa membuat takjub orang di Samaria dengan perbuatan-perbuatan sihirnya. Bahkan dia dikenal sebagai si kuasa besar, ya. Dan dia bernama Simon si tukang sihir. Nah, sekarang masalahnya ada Filipus datang yang mengerjakan mujizat juga. Dan Alkitab mencatat Simon pun takjub. Nah, berarti mujizatnya lebih hebat. Berarti mujizatnya lebih hebat daripada sihir-sihir yang biasa Simon gunakan. Bahkan di sini dicatat si tukang sihir itu pun yang banyak fansnya, yang banyak pengagumnya ikut dibaptis, ikut menjadi percaya. Rupanya ini yang membuat Injil begitu diterima dan membuat takjub orang-orang di kota Samaria. Bayangkan, orang-orang di Samaria itu udah takjub sama Simon, sekarang Simon pun takjub pada Filipus. Ya, pasti geger satu kota itu ya. Nah, tapi kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama,
bahwa ada Simon si tukang sihir sudah tersohor di Samaria dan membuat orang Samaria takjub. Tetapi sekarang ada yang membuat mereka lebih takjub lagi, yaitu apa yang dilakukan oleh Filipus. Tapi kita bisa lihat bangsa Samaria ini kan sebenarnya bukan penyembah berhala, saudara. Mereka juga punya tempat bait Allah versi mereka sendiri. Mereka juga membaca kitab Taurat. Tetapi kok bisa takjub sama Simon si tukang sihir? Berarti di sini kita melihat bahwa sekalipun Samaria bukan bangsa penyembah berhala, tetapi mereka juga seperti bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah orang Kristen juga banyak yang seperti ini? Mengaku Kristen, memberi diri dibaptis, datang ke gereja, tapi sama ramalan senang. Sama ramalan yang katanya dukun-dukun itu senang. Ya ini kan sama aja, saudara ya. Nah, ini kita harus berhati-hati akan hal ini. Hal yang kedua, Simon si tukang sihir berlagak menganggap dirinya penting supaya orang lain juga anggap dia penting. Saudara lihat di sini dikatakan ya bahwa Simon itu berlagak-lagak seperti ia sangat penting. Kenapa? Supaya dia juga mau orang lain anggap dia penting. Hati-hati dengan orang yang suka menganggap dirinya penting, menganggap dirinya someone. Hamba Tuhan yang benar, orang percaya yang benar, bukan menganggap dirinya penting. Kristus yang penting, dirinya hanya pelayan, dirinya hanya hamba. Ya, oke. Hal yang ketiga, kuasa kegelapan juga bisa mengerjakan mujizat palsu yang bukan berasal dari Tuhan. Simon juga melakukan sihir, melakukan hal-hal ajaib. Tapi itu datangnya bukan dari Tuhan, saudara. Makanya apa? Jangan percaya dengan hal-hal yang terlihat seperti mujizat, takjub. Ingat satu rumusan ini, setan juga bisa bikin mujizat, saudara. Ya. Zaman sekarang kuasa kegelapan itu memang bisa bikin hal-hal ajaib, tapi juga tidak sedikit yang trik sulap, saudara ya. Saya nonton itu pesulap merah membongkar trik-trik dukun, saya sampai ketawa ngakak, saudara ya. Adalah yang katanya untuk dapat jodoh disuruh kantongin jerami, nggak taunya jeraminya nggak tahu mungut di mana. Orang disuruh bayar satu pasang jeraminya 3 juta, padahal dia beli satu kantong 15.000, saudara. Aduh, saya sampai ketawa, saudara ya. Belum lagi ada katanya yang keris bisa nyala, ya keris bisa nyala. Kalau ada benda-benda asing kuasa gelap nanti kerisnya nyala, nggak taunya ada baterainya tinggal dipencet, saudara. Yang lebih canggih lagi, orang di belakangnya pegangin remote, tinggal pencet tombol. Ntar ada satu tim yang taruh benda-benda anehnya. Wah, itu udah kong kali kong semua. Hati-hati, saudara ya. Jangan gampang takjub dengan hal-hal yang kelihatannya mistis, mujizat. Ingat, setan juga bisa melakukan itu, dan jangan-jangan juga banyak trik sulap di dalamnya. Dan memang banyak trik sulap juga, saudara, di dalamnya. Jadi, jangan mudah takjub. Saudara harus ingat satu hal itu, kuasa kegelapan juga bisa mengerjakan mujizat palsu. Nah, hal yang keempat, Simon si tukang sihir ikut jadi percaya dan dibaptis. Pasti hal ini akan membuat orang Samaria semakin takjub lagi dengan Injil. Saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa penganiayaan terjadi, kekristenan dihimpit, tetapi justru kekristenan semakin melebar, semakin mengepakkan sayap. Kekristenan ketika terjepit justru semakin luar biasa menyebarnya. Dan di sini kita melihat Tuhan memakai Samaria, maksud saya seorang yang bernama Filipus ya. Tuhan memakai seorang yang bernama Filipus yang begitu berkobar-kobar ingin menyatakan Kristus. Ini hal yang luar biasa sekali. Doa saya setiap kita berkobar-kobar juga untuk menyatakan Kristus, memberitakan Injil. Saudara mungkin bukan jadi pengkhotbah, tapi saudara bisa menyatakan Kristus. Ya. Saudara di kantor, saudara di tempat kerja, mungkin cuman ibu rumah tangga, saudara tetap bisa menyatakan Kristus dimanapun saudara berada. Jangan pernah malu menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah malu menceritakan bahwa ada Yesus yang telah bangkit dari kubur, yang mengalahkan maut dan akan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang menerimanya. Yang terakhir, jangan kita sombong, jangan kita menganggap diri penting. Ingat, kita semua adalah pelayan. Hanya Kristus saja yang penting.
Kiranya perenungan pada kesempatan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk live study pada kesempatan ini, Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah Lifehouse Community, khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Kami ada di Wang Plaza lantai 2, ada mulai dari sekolah minggu, pemuda, sampai dengan ibadah raya. Sampai jumpa setiap hari Minggu jam 10 pagi, hanya di Lifehouse Community. Sampai jumpa pada live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.